Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. ثم قال حديث نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: العلم إمام العمل والعمل تابعه. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membuat video yaitu tugas dari mata kuliah sejarah dakwah. Dan pada kali ini tugas UTS ataupun ujian tengah semester. Dan sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Thohiruddin Hasibuan, NIM 0104 192076, kelas MD 3C. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Bapak selaku pengampu dosen mata kuliah sejarah dakwah dan para hadirin sekalian. Sejarah dakwah adalah segala hal peristiwa yang baik yang terjadi pada masa lampau yang mengajak ataupun menyeru manusia kepada kebaikan serta memanggil manusia kepada Islam, bisa berupa perbuatan, bisa berupa tulisan, dan bisa berupa perkataan. Adapun ruang lingkup dari sejarah dakwah itu setidaknya ada dua pendapat tentang dakwah ataupun tentang permulaan dakwah. Yang pertama, peneliti menjadikan permulaan dakwah itu adalah pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat ini adalah merujuk kepada terminologi, khususnya adalah pada dakwah Islamiyah, bahwasanya agama Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peneliti lain berpendapat bahwa permulaan dakwah adalah sejak diutusnya para nabi-nabi dan rasul-rasul. Seluruh rasul menyampaikan Islam arti yang luas. Sebenarnya kedua pendapat itu adalah tidak berlawanan. Kalau kita merujuk kepada salah satu dari yang dua makna itu, yaitu pada makna umum dan pada makna khusus. Jika kata dakwah tidak dikaitkan dengan kata yang lain, maka dakwah adalah mencakup secara umum. Kata dakwah dihubungkan dengan kata Islamiyah sehingga menyatu menjadi dakwah Islamiyah. Maka yang dimaksud di sini adalah sejarah dakwah dan yang dimulai sejak diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah yaitu bisa dengan perbuatan. Bahwa salah satu cara untuk mengajak seseorang ataupun membujuk seseorang itu adalah dengan perbuatan. Kalaulah perbuatan kita sangat baik, kalaulah perbuatan kita sangat sopan bahkan santun, orang akan ikut, bahkan perbuatan kita akan dicontoh olehnya. Bahwa harus kita ingat bahwa dakwah bisa saja dengan perbuatan. Sedangkan yang kedua, dakwah bisa juga dengan ucapan. Kalaulah kita lihat ada seseorang yang bisa menjaga lidahnya, dia senantiasa berzikir kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah ataupun Subhanallah
ataupun ucapan lainnya yang tetap hatinya mengingat kepada Allah. Alangkah bersyukur kita kalaulah senantiasa menggunakan mulut ataupun lisan yang sudah diberikan Allah kepada kebaikan. Harus kita ingat, yang pertama, metode dakwah bisa dengan perbuatan, yang kedua bisa dengan lisan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dakwah itu bisa juga dengan tulisan. Lantas apa manfaat dari mempelajari sejarah dakwah? Yang pertama, fungsi dari mempelajari sejarah dakwah adalah mengetahui strategi dan untuk mengingat perjuangan-perjuangan Rasulullah, menjadi suatu contoh bagi kita daripada perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, bisa menentukan bagaimana cara untuk berdakwah yang benar ataupun cara berdakwah yang sesuai. Yang ketiga, dengan mempelajari sejarah dakwah, kita dapat mengetahui apakah sejauh ini dakwah semakin bertahan ataukah dakwah semakin menurun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil dari kitab suci Al-Qur'an dari fungsi mempelajari sejarah dakwah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul ma nusabbitu bihi fuadak وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Yang artinya, dan dari semua kisah Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu, ialah dengan kami teguhkan hatimu. Dan dalam surah ini telah datang kepadamu kebenaran serta pengajaran dan peringatan bagi orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekedar demikianlah video saya kali ini. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya Muhammad Tahiruddin Hasibuan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan minta maaf kepada hadirin sekaliannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.